Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di channel video pembelajaran geografi. Salam sehat semua. Kajian kali ini tentang tol laut pendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kalian tentu menyadari bahwa sebagian besar wilayah Indonesia berupa laut. Oleh karena itu, tepat apabila kalian menyebut negara Indonesia dengan tanah air Indonesia, selama ini wilayah laut belum banyak disasar pembangunan negara lebih tertuju ke wilayah daratan. Paradigma pembangunan masih fokus di wilayah daratan. Anda perlu berusaha mengubah paradigma pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Pemerintah saat ini berusaha melaksanakan pembangunan wilayah laut dengan membangun tol laut Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Negara kepulauan sering diartikan sebagai negara yang terdiri atas pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Laut dipandang sebagai pembatas atau pemisah, seharusnya laut dipandang sebagai penghubung pulau-pulau. Pengertian kepulauan Indonesia yang sesungguhnya yaitu lautan Indonesia yang disebari pulau-pulau. Kalian perlu menyadari bahwa lautan perlu dipandang sebagai pemersatu pulau-pulau, bukan sebagai pemisah. Lautan yang melingkupi wilayah Indonesia merupakan garis depan pertahanan negara. Mengapa demikian? Musuh negara datang dari luar dan harus mengarungi lautan sebelum mencapai daratan kepulauan. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan wilayah lautan perlu diperkuat. Ribuan pulau di Indonesia harus disatukan dan saling berhubungan. Oleh karena itu, perlu usaha merangkai pulau. Usaha merangkai pulau dilakukan dengan membuka aksesibilitas dan konektivitas antar pulau dengan cara membangun infrastruktur transportasi. Ketersediaan infrastruktur transportasi menjadikan mobilitas orang dan barang antar pulau semakin lancar. Untuk menyatukan pulau-pulau, pemerintah tengah berupaya memperluas jaringan transportasi laut. Sarana dan prasarana serta sumber daya kemaritiman disiapkan untuk mendukung jaringan transportasi laut yang kuat. Transportasi laut merupakan jenis transportasi termurah dibanding transportasi darat dan udara untuk angkutan logistik. Biaya transportasi yang murah akan menyebabkan harga barang kebutuhan juga murah di penjuru pulau di Indonesia. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sang menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, potensi kemaritiman Indonesia perlu mendapat perhatian guna menunjang pembangunan nasional. Pemerintah telah memprioritaskan kelautan untuk diberdayakan. Dari ribuan pulau, baru sebagian kecil pulau yang sudah digali potensinya. Pembangunan infrastruktur kelautan perlu dilakukan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Saat ini potensi sumber daya di wilayah pesisir, pulau kecil, dan lautan di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan bangsa. Pembangunan perlu dilaksanakan secara merata di sepanjang pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan. Pemerataan pembangunan di Indonesia bisa dikatakan masih jauh panggang dari api. Pembangunan wilayah Indonesia Timur masih tertinggal dibanding wilayah Indonesia Barat. Di wilayah Indonesia Timur industri belum banyak berkembang. Belum berkembangnya industri mempengaruhi kegiatan pelabuhan. Di wilayah Indonesia Timur banyak pelabuhan kurang berfungsi optimal, kapal membawa muatan barang dari wilayah barat ke wilayah timur, kemudian kembali ke wilayah barat tanpa membawa muatan barang. Kondisi ini tidak menguntungkan dan menyebabkan harga barang kebutuhan di wilayah Indonesia Timur lebih mahal daripada di wilayah Indonesia Barat. Saat ini pemerintah mengembangkan tol laut untuk mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tol laut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas pulau-pulau, perdagangan antar daerah, dan perekonomian nasional. Program pembangunan tol laut sudah memiliki modal awal, yaitu 3 alur laut Kepulauan Indonesia ALKI yang ramai dilalui oleh kapal-kapal. Kementerian Perhubungan menetapkan Tanjung Priok dan Tanjung Perak sebagai pelabuhan keberangkatan dengan 6 pelabuhan penghubung lokal. Ke-6 pelabuhan itu adalah Kijang, Waingapu, Tual, Babang, Manokwari, serta pelabuhan di sekitar wilayah Sibolga dan Teluk Bayur. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menetapkan 6 trayek angkutan laut berjadwal atau dikenal dengan sebutan tol laut. Trayek itu diatur dalam Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor AL 108/6/2 DJPL 15 tentang jaringan trayek penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang. Hingga awal tahun 2016 baru 3 dari 6 trayek yang telah diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 4 November tahun 2015 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Sang menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Ketiga trayek atau rute itu sebagai berikut. 1. Trayek atau rute pertama meliputi Tanjung Perak Tual Fakfak Kaimana Timika Fakfak Tual Tanjung Perak. Trayek ini dilayani KM Caraka Jaya Niaga ketiga rute 32. 2. Trayek atau rute kedua meliputi Tanjung Priok Biak Serui Nabire Wasior Manokwari Wasior Nabire Serui Biak Tanjung Priok. Trayek ini dilayani KM Caraka Jaya Niaga ketiga rute 22. 3. Trayek atau rute ketiga meliputi Tanjung Priok Kijang Natuna Kijang Tanjung Priok. Trayek ini dilayani KM Caraka Jaya Niaga ketiga rute 4. Kapal dengan trayek atau rute yang sudah ditetapkan beroperasi rutin. Ada atau tidak ada angkutan barang kapal tetap berlayar. Pelni sebagai pelaksana pelayaran mendapat subsidi pelayanan publik sebagai pengganti biaya operasional. Ketiga trayek baru angkutan laut tersebut belum tersentuh oleh kapal niaga komersial. Trayek atau rute kapal terjadwal tersebut memberi kepastian kepada pengguna jasa adanya kapal yang datang dan berangkat. Dengan beroperasinya ketiga trayek atau rute tol laut tersebut dapat memangkas 30% harga barang di Indonesia Timur. Terutama di daerah terpencil, trayek tol laut yang dipelopori pemerintah akan diikuti kapal niaga komersial swasta secara berjadwal. Apakah pelayaran kapal tol laut akan menggusur atau mematikan pelayaran rakyat yang menggunakan kapal kayu tradisional? Tentu tidak. Pemerintah menginginkan kapal tol laut yang bersandar di pelabuhan besar dapat bekerja sama dengan pelayaran rakyat. Pelayaran rakyat akan mendistribusikan barang yang diangkut kapal laut ke pelabuhan kecil. Kapal laut dan kapal tradisional dapat saling membantu dan melengkapi sehingga seluruh wilayah kepulauan Indonesia terhubung. Demikian kajian tentang tol laut pendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada pokok bahasan yang akan datang akan dikaji materi potensi sumber daya kelautan Indonesia. Semangat belajar. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung menyambung menjadi satu, itulah